Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1-8. Judul dari perikop itu adalah Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta darimulah raja-raja berasal. Kamu akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita melihat bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada Abraham dan keluarganya. Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya dengan sangat banyak. Dikatakan dari dialah akan lahir bangsa-bangsa, akan lahir raja-raja. Dan kemudian Allah juga berfirman bahwa ia akan memberikan tanah Kanaan ini sebagai milik pusaka. Ingat bahwa tanah Kanaan ini bukanlah milik mereka, mereka adalah pendatang di situ. Tapi kemudian Tuhan akan memberikan ini kepada Abraham dan keturunannya menjadi milik pusaka. Saudara, satu hal yang menarik dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan manusia, yaitu dengan Abraham. Hal ini cukup menarik karena Allah itu Allah yang maha tinggi. Dia tidak harus mengikat perjanjian dengan manusia. Tapi kita melihat di bagian ini bahwa Allah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia merendahkan dirinya untuk kemudian mengikat perjanjian dengan manusia. Dia adalah pencipta, dia mengikat perjanjian dengan ciptaan. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ingat sekali lagi saudara, Allah sebagai pencipta tidak harus mengikat perjanjian dengan manusia. Ia cukup memerintah saja dan manusia hanya tunduk kepada dia. Dan kalau manusia memberontak dan tidak mau tunduk, dia tinggal memberikan hukuman. Tapi Allah kita berbeda, ia merendahkan diri, lalu dia mengikat perjanjian dengan kita, dengan Abraham sebagai bapa leluhur iman kita. Dan kemudian dari situlah kita mendapat berkat-berkat keturunan, berkat-berkat yang datangnya dari Abraham, sebagai keturunan spiritual yang datangnya dari Abraham. Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang rendah hati, yang mau untuk mengikat perjanjian dengan kita. Dan kita lihat bahwa dari situlah mengikat perjanjian dengan kita. Dari situlah maka lahirlah Mesias. Dari keturunan Abraham lah lahirlah Mesias. Maka dan melalui Mesias ini, maka semua bangsa-bangsa itu pun dapat berkat. Saudara, kita bukan keturunan jasmani dari Abraham. Keturunan jasmani dari Abraham adalah bangsa Yahudi, ya. Tapi melalui Kristus, kita kemudian terhitung sebagai keturunan Abraham secara rohani. Sehingga akhirnya kita pun, meskipun bukanlah orang Yahudi, kita pun disebut sebagai keturunan Abraham secara spiritual, atau disebut juga dengan istilah umat perjanjian. Kita pun dapat memperoleh berkat-berkat Abraham melalui Kristus. Allah Abraham kemudian juga akan menjadi Allah kita. Dan itu merupakan berkat yang sangat besar. Allah berkata bahwa kalau Allah bukan hanya memberikan mereka tanah dan berbagai berkat yang lain, tapi Allah juga akan menjadi Allah mereka. Karena itu Allah Abraham itu pun kemudian menjadi Allah kita. Allah yang memelihara Abraham, dia Allah yang sama yang akan memelihara kita. Namun saudara, sebagai umat pilihan, kita juga memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari pihak Allah, Allah berjanji bahwa dia akan
memberkati kita. Dia akan menjadi Allah kita. Tapi dari pihak kita, kita pun harus memiliki kewajiban. Kita pun harus melakukan kewajiban kita, yaitu hidup kudus di hadapan Allah. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang merupakan keturunan fisik dan merupakan juga lambang daripada keturunan rohani, yaitu kita, bahwa mereka harus hidup dalam kekudusan karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan di sana, kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, ketika kita menyebutkan diri kita sebagai umat perjanjian, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat perjanjian, yaitu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Rasul Petrus pun menyampaikan hal yang sama. Jika tadi Musa menyampaikan kepada orang Israel atau keturunan Abraham secara fisik, maka Rasul Petrus menyampaikan kepada orang Yahudi atau orang umat pilihan Allah atau keturunan Abraham secara rohani. Dia berkata bahwa kita pun harus hidup kudus di hadapan Allah karena kita menyembah Allah yang kudus. Saudara, karena itu saudara, sebagai umat perjanjian, orang-orang yang diikat di dalam perjanjian dengan Allah melalui Abraham di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita juga hidup di dalam kekudusan. Kita taat kepada firman Tuhan, kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah sebagai umat perjanjian, saudara sudah hidup di dalam kekudusan? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Saudara, marilah kita hidup dalam kekudusan sebagai umat perjanjian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu yang baru kepada kami pada pagi hari ini. Kami telah Engkau jagai dalam istirahat kami, dan pagi hari ini Engkau sudah mengizinkan kami boleh menikmatinya Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih juga buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa sebagai umat perjanjian, kami harus hidup di dalam kekudusan. Ajar kami, bantu kami, supaya kami dapat hidup di dalam kekudusan dan hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai umat perjanjian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, bila kami kerjakan di dalam kuasa-Mu, di dalam anugerah-Mu, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.